Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan para pemirsa yang berbahagia. Kali ini kita akan melanjutkan pelatihan mandiri dengan topik peningkatan praktek kinerja. Masuki materi contoh dialog pasca observasi. Beginilah praktek dialog pasca observasi yang efektif. Mari kita simak tayangan video berikut ini. Kepala sekolah mulai cara membangun dialog pasca observasi kelas yang efektif untuk mendorong refleksi, umpan balik konstruktif, dan pertumbuhan profesional. Bagaimana kepala sekolah memandu diskusi tindak lanjut pasca observasi kinerja menjadi dialog yang reflektif dan konstruktif? Mari kita simak contohnya. Pak Agung, yuk kita diskusikan tentang tindak lanjut yang kemarin ya di kelas 7. Siap, Bu. Bagaimana refleksi Pak Agung setelah presentasi murid kemarin? Sejauh mana telah mencapai tujuan yang direncanakan? Menurut saya sudah berjalan sesuai RPP dan perilaku perubahan yang dituju, yaitu memberikan perhatian kepada para murid. Bisa dijelaskan bagaimana Bapak menunjukkan perilaku perubahan yang kita tuju kemarin? Pada awal sesi, saya sudah memberikan apresiasi secara umum kepada para murid. Saat presentasi kelompok, saya juga bertanya mengenai proses yang mereka jalani. Lalu, saya memberikan pujian untuk hasil karya mereka. Di akhir, saya merayakan pencapaian mereka secara bersama. Apa yang Bapak rasakan saat melakukan semuanya itu? Saya merasa bersemangat dan saya juga peduli dengan apa yang mereka lakukan. Apa yang dilakukan ini menurut Bapak apakah sudah ideal? Harusnya sih iya, Bu. Selain yang Bapak sebutkan tadi, adakah hal lain yang bisa dilakukan untuk menunjukkan perhatian kepada murid? Kalau ada waktu lebih untuk mendengarkan bagaimana mereka berproses, mungkin perhatian akan lebih terasa ya, Bu. Maksudnya bagaimana, Pak, dengan perhatian lebih terasa? Ya, para murid akan lebih yakin bahwa saya peduli dengan apa yang sudah mereka kerjakan. Nggak cuma tanya jawab gitu. Ya paham. Dari skala 1 sampai 10, ada di skala berapa keberhasilan Pak Agung dalam menunjukkan perilaku perubahan yang kita tuju ini? Skala 8, Bu. Bisa dijelaskan skala 8 itu seperti apa? Berjalan sesuai dengan rencana kegiatan, tapi belum sepenuhnya mencapai tujuan. Berapa skala harapan Bapak? Kalau bisa di skala 9,5 sih, Bu. Seperti apa itu skala 9,5? Ya, berjalan sesuai dengan rencana kegiatan, tujuan pun tercapai. Anak-anak semua merasa bahagia dan puas. Apa yang menjadi hambatan Pak Agung untuk mencapai skala 9,5 itu? Waktunya terbatas, jadi saya tidak bisa berinteraksi dengan penuh. Hanya bertanya 1-2 pertanyaan. Saya juga bawa catatan, jadi sambil bertanya, mencatat juga, Bu. Berinteraksi penuh seperti apa yang Bapak harapkan? Lebih fokus berdialog sama murid, tidak sambil mencatat. Menurut Bu Ida kemarin saat observasi bagaimana? Baik, terima kasih Pak Agung untuk refleksinya. Izinkan saya menyampaikan catatan. Nanti Bapak silahkan menanggapinya. Suasana kelas terlihat berbeda ya Pak, terasa dinamis dan memotivasi. Murid-murid juga terlihat lebih bersemangat. Di awal pertemuan, saya melihat apresiasi Pak Agung secara umum untuk semua murid. Pak Agung juga bertanya kepada setiap kelompok mengenai proses. Begitu pula pada akhir sesi. Terima kasih, Bu. Saya ada beberapa catatan tambahan. Ketika Pak Agung bertanya mengenai aktivitas, terlihat Bapak banyak menulis, sedikit kontak mata dan bahasa tubuh kepada para murid. Ini saya sempat mengambil videonya.
Pertanyaan lanjutan bisa diberikan untuk menggali lebih mengenai aktivitas murid. Menambah pertanyaan ya Pak? Iya Bu, betul. Saya merasa kurang berinteraksi, lebih sering nunduk melihat catatan. Saya memang perlu atur agar waktunya cukup, jadi bisa melihat murid ketika berdialog. Ya, Pak Agung di awal juga sempat menyampaikan poin refleksi Bapak sendiri. Jadi, apa rencana tindak lanjut yang Bapak rencanakan? Saya ingin merancang pembelajaran yang memberi ruang untuk interaksi lebih fokus dengan murid. Kira-kira tantangan apa yang akan dihadapi, Pak? Nah, tantangannya di memberikan perhatian kepada semua murid pada satu sesi, lalu mencatat respon yang mereka berikan agar tidak lupa, Bu. Lalu bagaimana, Pak? Saya harus berkomitmen memberikan perhatian kepada seluruh murid dan mengenal para murid lewat usaha dan proses belajar yang mereka lakukan. Bagian lupa tadi bagaimana, Pak? Apa yang membuat Bapak yakin strategi ini dapat berhasil? Melalui refleksi setiap selesai pembelajaran, Bu, saya bisa berinteraksi dan memberi perhatian kepada 3-4 murid. Lalu saya catat namanya agar bergantian di sesi lainnya. Terdengar praktis dan aplikatif. Apa yang bisa saya bantu agar Bapak dapat sukses menjalankan komitmen ini? Mungkin sesekali bertemu dan berdiskusi, kalau bisa, Bu. Boleh. Kapan strateginya dijalankan, Pak? Bisa dimulai dari pertemuan terdekat, Bu. Mantap, Pak. Kita jadwalkan pertemuan kita 2 minggu lagi? Siap, Bu. Bapak Ibu, berikut rekomendasi agar diskusi pasca observasi berjalan efektif. Pertama, gunakan paradigma berpikir coaching dalam percakapan. Berikan pertanyaan yang dapat menggali ide dari guru sehingga mereka dapat menemukan jawaban atas tantangan yang dihadapi. Kedua, hindari perilaku otoriter dan menggiring agar setuju dengan opini kita. Dengarkan yang diutarakan guru dan sampaikan apresiasi atas hal positif yang sudah dilakukan. Ketiga, jaga agar suasana nyaman. Cari ruangan bersih dan kondusif untuk melakukan percakapan. Keempat, berikan dukungan pada komitmen yang telah disepakati dengan afirmasi pada rencana tindak lanjut yang dibuat. Silakan Bapak Ibu terapkan rekomendasi ini dalam dialog bersama guru. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.